السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita masih menyaksikan kebodohan-kebodohan orang-orang sufi, dan kebodohan ini dibungkus dengan dalil, dibungkus dengan hujah yang sangat lemah tentunya. Walillahil hamd, kita memiliki para ulama yang tidak diam. Coba seandainya para ulama itu diam, Imam Syafi'i diam, Syekhul Islam diam, Ibnu Qayyim diam, berbicara tentang akhlak saja, yang semua orang tahu akhlak baik itu seperti apa, akhlak buruk itu seperti apa, semua orang tahu. Walillahil hamd, para ulama meneruskan kebiasaan para nabi, para rasul, tidak diam terhadap syubhat. Nah, lihat di sini, beliau mencontohkan wa minan nasi man kana ya'malu fil aqwa. Jadi sebagian tarekat sufi itu ada yang beranggapan bahwa semakin makan sedikit semakin mulia, semakin baik, semakin saleh, semakin berpahala. Padahal tidak ada dalil seperti itu, bahwa Rasul dan para sahabat sering lapar. Betul, itu karena apa? Ya karena tidak ada makan. Nah, tarekat sufi yang bodoh ini bukan karena tidak ada makan, banyak makan sengaja, dan beranggapan bahwa itu mendatangkan pahala. Itu yang dimaksud. Kesalahan di sini. Ya. Wa kana ba'duhum yazinu qutahu bi kurbatin min qurabin nakhl. Ada di antara mereka yang menimbang makanannya itu dengan kirbah, dengan wadah yang biasa dipakai untuk kuda. Intinya mereka menganggap bahwa semakin buruk makanan itu semakin mulia. Fayakulu kulla yaumin summa yatadarraju ila yaumin wa thalathatin ila akhirih. Ya. Terus berlatih untuk makan sedikit. Awalnya tiap hari makan, ya, mungkin sekali, lama-lama 2 hari sekali, lama-lama 3 hari sekali. Ini jauh dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalimat-kalimat futur, asya,
makan pagi, makan siang, makan malam, goda ya. Ini dari Nabi, dari zaman Nabi sudah ada. Artinya Rasul dan para sahabat itu makan itu ya ada pagi, ada siang, ada malam. Bagaimana bisa-bisanya mereka makan cukup sehari sekali, lama-lama 2 hari sekali, lama-lama 3 hari sekali? Bodoh sekali. Dan ini di beberapa daerah dianggap sebagai takarrub, mendekatkan diri kepada Allah, dan ujung-ujungnya kesaktian. Itu ujung-ujungnya kesaktian. Ada penglarisan, ada pengasihan, macam-macam. Setan kan bagaimana yang membuat manusia itu tertarik, ya. Maka muncullah istilah-istilah bid'ah. Ada pati geni misalnya, ada mutih misalnya. Ini semua tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Tidak mendatangkan pahala sama sekali, justru mendatangkan dosa. Maka sebagian mereka mengatakan al-ju'u yunkisu damal fu'ad. Lapar itu bisa mengurangi darah di hati. Teori mereka ini ya. Lapar itu bisa mengurangi darah di hati. Fayubayyiduhu. Lalu dengan demikian hati itu menjadi putih. Ya. Wa fi bayadihi nuruhu. Dengan hatinya putih, lalu hati itu bersinar. Nah, salah satu subhat mereka bahwa ada kebaikan yang ada di batin. Maka mereka mengenal istilah batiniyah. Dan batin itu akan mempengaruhi zahir. Batinnya dulu diperbaiki, batin ya, hati, apa yang ada di dalam hati nanti akan mempengaruhi zahir. Mungkin antum masih ingat, pernah kita bahas di majelis ini, mana yang benar, batin mempengaruhi zahir apa zahir mempengaruhi batin? Zahir mempengaruhi batin. Agar kita saling mencintai, agar kita bersatu, saling mencintai dalam hati ya. Nabi suruh kita apa? Nabi menyuruh kita saling memberikan hadiah, saling memberikan salam. Itu kan zahir dulu. Lurus dan rapat dalam shaf salat. Al-mankibu bi mankibi sahibihi wal qadamu bi qadami sahibihi. Pundak menempel pundak sebelah, mata kaki menempel mata kaki sebelah. Setelah itu nanti kalian akan bersatu, saling mencintai. Nabi tidak mengatakan bersatulah kalian, hendaklah kalian saling mencintai. Agar apa? Agar kalian bisa lurus dan rapat dalam shaf salat, agar kalian bisa saling memberikan salam, agar kalian saling memberikan hadiah. Kembali, Nabi tidak pernah bersabda seperti itu. Berarti zahir mempengaruhi batin. Oleh karena itu kita amalkan amal zahir. Bagaimana sholat sesuai sunnah Nabi, bagaimana saum sesuai sunnah Nabi, bagaimana menyembelih sesuai sunnah Nabi, dan seterusnya. Mungkin mereka salah faham dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ala fil jasadi mudghah
idza saluhat saluhal jasadu kullu, idza fasada fasadal jasadu kullu. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh kalian ini ada segumpal darah. Yang dimaksud hati. Jika dia baik, maka seluruh anggota badan akan baik. Jika itu buruk, maka seluruh anggota badan itu buruk. Siapa yang tahu ini? Tidak ada, kecuali Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu, sebelum Allah menciptakan manusia di muka bumi, masih kosong bumi dari manusia, Allah sudah tahu akan ada manusia bernama Fir'aun, bernama Musa, bernama Abu Jahal, bernama Abu Lahab, bernama Abu Bakar, bernama Umar, Imam Syafi'i, dan seterusnya. Allah sudah tahu apa belum? Tentu sudah tahu. Dan sudah tahu pula bagaimana hati mereka. Hati Abu Bakar seperti apa? Hati Rasulullah seperti apa? Hati Abu Jahal, Abu Lahab seperti apa? Hatinya Fir'aun seperti apa? Allah sudah tahu belum? Tentu sudah tahu. Bukan Tuhan kalau tidak. Nah, Allah melihat hati seluruh hambanya, seluruh manusia. Maka Allah mengetahui, melihat bahwa hati terbaik adalah hati para nabi, para rasul. Setelah para nabi, para rasul, hati yang terbaik itu Allah melihat satu yang terbaik, yaitu hatinya Nabi Muhammad SAW. Setelah para nabi, para rasul, Allah melihat hati seluruh manusia di luar para nabi, para rasul. Siapa yang hatinya terbaik? Yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf, dan seterusnya, hati para sahabat. Allah sudah tahu. Maka Allah kumpulkan hidupnya seorang nabi yang memiliki hati terbaik dengan manusia-manusia bukan nabi tapi memiliki hati terbaik. Maka berkumpullah satu zaman, satu tempat antara Rasulullah dengan para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, dan seterusnya. Siapa yang tahu ini? Allah. Mungkinkah kita tahu? Enggak mungkin. Nah, jangan sampai salah faham. Pokoknya kita perbaiki hati kita. Kalau hati kita sudah baik, nanti tangan, kaki, lisan, mata pasti ikut baik. Kan dalilnya seperti itu. Betul sekali. Tapi gimana? Gimana cara kita memperbaiki hati kita? Gimana caranya? Pernahkah ada ulasan seorang ulama cara membuat hati baik? Mana coba? Mana? Nggak bisa. Yang bisa diusahakan adalah memperbaiki tangan, kaki, mata, lisan. Itu kita bisa. Jangan ngomong kasar, jangan ngomong yang keji, jangan mencaci, jangan menghujat. Bisa kan kita tahan lisan kita, kita perbaiki lisan kita. Jangan melihat hal-hal yang haram, tundukkan pandangan. Kita memperbaiki mata. Kita jangan menggunakan tangan kita untuk hal yang haram, memukul, menabok, mencubit. Kita jangan pergunakan kaki kita untuk melangkah ke tempat maksiat, tempat yang haram. Bisa. Adapun memperbaiki hati, gimana caranya coba? Gimana caranya? Ya, maka orang mengatakan perbaiki hati kita itu apa istilahnya? Ya, omongan doang, gimmick kan?
nggak bisa dilakukan. Ya, enak didengar. Mari kita bersihkan hati kita. Gimana caranya? Ya, contohkan cara membersihkan hati. Kalau membersihkan tangan, kaki, mata, lisan bisa. Ya. Nah, orang-orang sufi ini karena memang hati tidak terlihat, itu yang dibahas. Batin, hati. Padahal nggak ada yang lihat. Kalau rukuk kan kelihatan, oh salah nih. Sujudnya salah nih. Sikut dirapatkan ke pinggang, mestinya kan dijauhkan. Nabi kan seperti itu. Jari-jari tangan menghadap kiblat, rapat. Karena dalam salat itu jari-jari tangan kadang rapat, kadang renggang, kadang pertengahan, tidak terlalu rapat, tidak terlalu renggang. Ada tempatnya masing-masing. Nah itu bisa dipelajari, bisa diusahakan. Tangan, kaki, lisan. Adapun hati tidak bisa. Nah justru yang tidak bisa ini dibahas panjang lebar. Jadilah teori-teori ngarang lah. Ya, diatur hati di apa istilahnya di manage. Ya, gimana caranya? Kita hanya bisa mengatur mata kita, tangan kita, wajah kita, lisan kita, adapun hati tidak sanggup. Wa yudhibu syahmal fuad, dengan lapar, kata mereka nih, dengan lapar lalu darah yang ada di hati berkurang, minyak yang ada, lemak yang ada di hati berkurang, semakin tipis, di saat itulah terbukalah apa istilah mereka yang tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat, bahkan para nabi, para rasul tidak mengenal istilah ini. Kasyaf atau mukasyafah ini istilah yang sangat diidolakan oleh orang-orang tarekat sufiyah. Padahal Rasul, sahabat, para nabi, para rasul nggak kenal apa itu kasyaf. Ya betul bahasa Arab. Ya kalau bahasa kita tersingkap. Kusifa yuksafu itu kan tersingkap. Ya bahasa Arab, bukan bahasa syar'i. Mereka menjadi bahasa syar'i. Kan kemarin kita bahas, ada bahasa Arab, ada bahasa syar'i. Bahasa syar'i pasti bahasa Arab. Bahasa Arab belum tentu bahasa syar'i. Bahasa syar'i antum tahu sholat, saum, tawaf, sa'i, manhaj, akidah. Oh banyak sekali. Zuhud, qanaah, ini bahasa syar'i. Artinya istilah di dalam Islam ini. Apakah semua bahasa Arab menjadi bahasa syar'i? Tidak. Kalau bahasa syar'i ya semuanya bahasa Arab. Nggak ada yang bukan Arab. Tapi bahasa Arab belum tentu bahasa syar'i. Ya. Nah, kasyaf ini, mukasyafah ini bahasa Arab. Artinya tersingkap tadi. Bukan bahasa syar'i. Pokoknya ketika sesuatu tersingkap disebut kasyaf, kusyifah, mukasyafah. Nah, disinilah tarekat sufiyah membuat bid'ah bahwa mukasyafah adalah, kasyaf adalah apa? Terbukanya hijab. Gitu. Jadi kita ini, manusia ini yang kotor ini, yang awam, yang banyak dosa, itu tertutup oleh hijab. Sehingga kita tidak tahu apa itu surga, apa itu neraka, bagaimana azab kubur, bagaimana kedekatan dengan Allah, dan seterusnya, dan seterusnya.
Karena kita terhijab, katanya. Nah, orang yang soleh, orang yang baik, orang yang dekat dengan Allah, hijabnya terbuka. Itu yang disebut dengan mukasyafah, kasyaf. Oleh karena itu dia bisa tahu apa yang orang lain tidak tahu. Wah, mulai bahaya. Dia bisa tahu apa yang orang lain tidak tahu. Ya. Nanti malam akan terjadi apa, bulan depan akan terjadi apa, tahun depan akan terjadi apa, dia tahu katanya. Orang-orang nggak ada yang tahu. Kenapa? Dibuka hijabnya oleh Allah. Ya. Seandainya ini benar, teori ini benar, tentu yang pertama kali dibuka hijabnya setelah Rasulullah siapa? Ya tentu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, para sahabat. Enggak. Saat Umar takbiratul ihram, salat subuh, mengimami salat subuh terakhir ya, Umar nggak tahu kalau sebentar lagi mau ditusuk dari belakang oleh Abu Lu'lu' dan akhirnya meninggal. 3 hari setelah itu meninggal. Umar nggak tahu. Yang mana terbuka hijab? Ya. Mestinya tahu bahwa beliau setelah ngobrol dengan Hudzaifah, beliau menduga bahwa aku akan dibunuh. Iya, tapi kapan kan tidak ada yang tahu. Beliau tidak tahu. Umar tidak tahu. Bahkan Nabi SAW, seandainya betul orang yang dekat dengan Allah, saleh, hatinya bersih, akan terbuka hijab. Barangkali Rasulullah tahu saat beliau dibohongi oleh 2 istri beliau. Ya, dibohongi oleh orang terdekatnya, beliau nggak tahu. Ya Rasul, mulutmu bau maghfir. Ini sudah bersengkongkol 2 istri Nabi. Ya Rasul, kok mulutmu bau maghfir? Istri pertama mengatakan seperti itu. Kata Nabi dalam hati, oh ya mungkin salah hidungnya gitu. Begitu istri kedua mengatakan sama, ya Rasul, mulutmu bau maghfir. Padahal maghfir ini minuman berbau. Nabi sangat tidak suka. Nabi sangat tidak suka minum, makan sesuatu yang berbau. Salah satunya maghfir. Padahal Nabi habis minum madu. Ya. Dibohongi, beliau tidak tahu. Kalau tidak turun surat At-Tahrim itu, beliau tidak tahu. Kalau beliau ternyata dibohong. Ya. Bagaimana ada orang mengaku soleh, hebat, mulia, lalu terbuka kasyaf, bisa tahu. Ya. Ada sesuatu nih di sini. Ada sesuatu nih di sini. Bisa tahu dia melebihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu bid'ahnya tarekat sufi. Dan ini menjadi apa istilah kasar? Menjadi dagangan yang sangat menarik, yang membuat sufi itu laris ini. Mukasyafah ini. Maka murid-murid mereka itu begitu tekunnya. Zikir sekian ribu kali, zikir sekian puluh ribu kali. Berharap ini terbuka kasyaf, terbuka hijabnya, sehingga mengetahui apa yang tidak diketahui oleh ya. Jelas ini batil. Waqad sannafa lahum Abu Abdullah Muhammad bin Ali At-Tirmidzi. Ini jangan salah
paham ya. Ini bukan Imam At-Tirmidzi Muhammad bin Isa atau Abu Isa Sahibus Sunan ya, sering kita dengar rawahu Tirmidzi. Nah, ini sama Abu Abdullah Muhammad bin Ali At-Tirmidzi ya, sama-sama dari Tirmidzi atau Turmud, karena Tirmidzi, Nasai, Baihaqi, Nawawi, Albani, semua adalah nama tempat ya. Jadi banyak ulama yang masyhur dengan nama tempatnya. Dan para ulama khawatir orang-orang awam salah ya. Ini ada nama Muhammadnya, sama-sama Muhammad ya. Al-Imam At-Tirmidzi ada Muhammadnya kan, Muhammad bin Isa, ada yang mengatakan Abu Isa. Ini Muhammad bin Ali At-Tirmidzi. Oleh karena itu beliau ini Syekh Ali Hasan ya, memberikan komentar terhadap Muhammad bin Ali At-Tirmidzi. Jangan sampai orang-orang awam salah paham, ini berbahaya. Oleh karena itu para ulama ketika ada nama yang sama tetapi yang satu ahlu sunnah, yang satu lagi ahlu bid'ah, selalu ditandai. Misalnya As-Suddi. As-Suddi ini ada dua, satu ahlu sunnah, satu rafidah. Maka yang ahlu sunnah dinamakan As-Suddi Kabir, yang rafidah As-Suddi Saghir ya. Ada lagi Ibnu Arabi, yang satu ulama ahlu sunnah, murid dari Al-Ghazali, tapi muridnya ini faham sunnah ya. Artinya orang punya guru kan bukan cuma satu. Nah, sementara ada Ibnu Arabi yang hulul, wahdatul wujud, meyakini bahwa orang-orang tertentu yang soleh bisa menyatu dengan Allah. Sesat sekali. Namanya sama, Ibnu Arabi. Nah, oleh karena itu para ulama memberikan tanda alif lam. Kalau Ibnu Arabi itu yang sesat, kalau Ibnul Arabi itu yang ahlus sunnah ya. Kan berapa banyak manusia yang namanya sama. Saya bacakan apa yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan rahimahullah. Huwa al-hakimu at-Tirmidzi. Beliau adalah seorang hakim. Adapun Imam Tirmidzi yang Sahibus Sunan rawahu Tirmidzi itu bukan hakim. Wa laisa Aba Isa At-Tirmidzi hadiyah. Beliau bukan Abu Isa At-Tirmidzi Sahibus Sunan. Kan ada Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmidzi. Kitab Sunan. Jadi kitab hadis itu ada kitab Sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Para ulama tidak memasukkan Sahih Ibnu Huzaimah dan Sahih Ibnu Hibban, walaupun dua ulama besar ini menyatakan bahwa ini kitab sahih ya. Beda dengan Bukhari dan Muslim. Sepakat para ulama ahlul hadis betul-betul sahih. Yang kedua kitab Sunan, ada 4 tadi ya. Kemudian Musnad, yang terkenal Musnad Ahmad ya. Ada Musnad lebih besar dari Musnad Ahmad ya. Tapi kitab ini
hilang. Itu murid rahasia. Dikatakan rahasia karena memang belajarnya nggak ada yang tahu, cuma berdua. Waktu itu Imam Ahmad tidak boleh keluar rumah, dilarang oleh penguasa, buntut dari fitnah khalqil Quran, fitnah keyakinan bahwa Al-Quran itu makhluk, panjang tentang hal ini. Baqi bin Makhlad, ini musnadnya lebih besar dari musnad Ahmad. Baqi bin Makhlad dari Andalus, Spanyol. Tapi para ulama mengatakan hilang, kitab ini hilang. Ada Musannaf Abdul Razzaq. Ini para ulama memilah kitab-kitab hadis. Ada kitab sahih, kitab sunan, kitab musnad, musannaf, dan seterusnya. Dan selama ratusan tahun, hampir 1000 tahun, belum pernah ada ulama yang memilah mana yang sahih, mana yang dhaif dari 4 sunan itu. Ini setahu saya ya, belum ada kecuali Al-Imam Al-Albani. Beliau yang pertama memilah mana sunan Abu Daud yang sahih, mana yang dhaif, mana sunan Ibnu Majah yang sahih, mana yang dhaif, mana sunan At-Tirmidzi yang sahih, mana yang dhaif, mana sunan Nasa'i yang sahih, mana yang dhaif. Di samping beliau memiliki silsilah sahihah dan silsilah dhaifah. Maka Syekh bin Baz dengan yakin mengatakan, di kolong langit hari ini tidak ada manusia yang mengetahui tentang hadis melebihi Syekh Al-Albani. Ucapan seorang bin Baz, bukan ucapan kita yang nggak tahu apa-apa tentang hadis, ucapan Syekh bin Baz. Dan begitulah para ulama ahlu sunnah saling memuji, bukan saling menjelekkan, saling mencaci, bukan, tapi saling memuji. Maka suatu ketika Syekh Albani ditanya, ya Syekh, siapa ulama dunia hari ini? Syekh Albani menjawab, siapa? Syekh bin Baz. Ulama dunia hari ini adalah Syekh bin Baz. Si murid bertanya lagi, Anda sendiri? Anda sendiri bukan ulama? Tidak, aku tullah. Aku pencari ilmu. Inilah para imam kita. Tawadhu. Tuwfiyal Hakim, beliau Hakim ini, At-Tirmidzi ini, sekali lagi bukan Shahihus Sunan, meninggal pada 320 Hijrah. Kan nggak jauh ya. Wa qad hujira fi Tirmidzi, beliau ini dijauhi orang-orang di Tirmidzi bisababi tasnifihi, dengan sebab karena beliau menulis satu tulisan, satu kitab musannaf yang disebut dengan Khatful Wilayah ya. Sepertinya kitab ini tentang kewalian. Kita tahu beberapa tarekat sufi membahas tentang wali itu berlebihan. Mereka meyakini seseorang dikatakan wali kalau mempunyai kehebatan-kehebatan
bisa gelar sejedah di atas air misalnya, sholat di situ, bisa berada di dua tempat dalam satu waktu misalnya, ya macam-macam. Sering kita dengar. Ada lagi yang mengatakan, oh Syekh Fulan ini matinya berkali-kali, ya. Dia meninggal, nanti ada lagi, nanti meninggal lagi, nanti ada lagi, ya macam-macam. Itulah wali. Padahal apa kata Al-Quran tentang wali? Wali adalah, kata Al-Quran ya, kata Allah Rabbul Alamin, wali adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Asal dia beriman dan bertakwa. Beriman itu tidak apa? Beriman itu tidak apa? Tidak syirik. Tidak syirik. Banyakkah orang yang tidak syirik? Banyak. Yang hadir di sini apakah ahli syirik? Insya Allah tidak. Insya Allah beriman. Saudara-saudara kita yang beriman banyak sekali. Yang tidak musyrik banyak sekali. Ini syarat menjadi wali. Alladzina amanu, tidak syirik. Maka kalau sudah percaya dengan jimat, dukun, ya jangan berharap dia menjadi wali. Kalau toh wali ya wali setan. Ada memang. Ada wali Allah, ada wali setan. Ya wali setan. Yang kedua, wa kanu yattaqu, bertakwa. Apa takwa? Antum tahu? Sering diulang-ulang di khutbah Jumat ya kan? Mari kita bertakwa dengan imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah Allah yang wajib, menjauhi larangan Allah yang haram. Ya. Tidak pernah sholat malam, tidak pernah puasa Senin Kamis, tapi puasa Ramadan hanya sholat 5 waktu, tidak pernah sholat sunat. Apakah itu bertakwa? Bertakwa apa tidak? Bertakwa. Kan bertakwa syaratnya melaksanakan perintah Allah yang wajib, menjauhi larangan Allah yang haram. Maka ketika seseorang setelah syahadat sholat 5 waktu nggak nambah apapun, kemudian puasa Ramadan nggak menambah puasa lainnya, zakat haji kalau dia mampu, maka dia bertakwa. Ya. Bagaimana kalau ditambah dengan sholat sunat? Ya tentu lebih baik, kan ketakwaan seseorang bertingkat. Lebih bertakwa, lebih bertakwa, lebih bertakwa. Ya. Nah, maka syarat menjadi wali mudah, sangat mudah. Cukup tidak syirik dan cukup dia melaksanakan perintah Allah yang wajib, menjauhi larangan Allah yang haram. Tentu tidak mungkin dia berbuat bid'ah. Sebab ketika dia berbuat bid'ah berarti dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Mana mungkin jadi wali? Wa hadzal hakim at-Tirmidzi lam yakun min ahli al-hadits. Hakim at-Tirmidzi ini bukan ahlul hadis. Beda dengan Imam at-Tirmidzi sahibus sunan, jelas ahlul hadis. Rawahu Tirmidzi. Hal ini perlu dijelaskan seperti Ibnu Hazm. Ibnu Hazm insyaallah ahli sunnah, ahli fikih, luar biasa fikihnya, tapi beliau bukan ahlul hadis. Oleh karena itu ketika beliau berbicara tentang hadis dan bertentangan dengan ahlul hadis, tidak diterima. Maka para ulama, dan kita ikut para ulama,
tidak menerima ucapan beliau Ibnu Hazm yang mendoifkan hadis tentang haramnya musik. Kenapa? Karena beliau bukan ahli hadis. Beliau ahli fikih, fikihnya luar biasa. Bahkan saya saling mengatakan seandainya Ibnu Hazm menerima kaidah kias, maka sempurnalah ilmu fikih beliau. Sayang beliau tidak menerima kaidah kias. Jadi di dalam fikih beliau kias itu tidak ada. Tidak boleh ada dalam semua permasalahan. Kalau ahlu sunnah kan khusus akidah dan ibadah makhluk, khusus membahas tentang tangan Allah, wajah Allah, siksa kubur, neraka, surga, bersemayamnya Allah, tidak boleh pakai kias. Termasuk dalam hal ibadah, tentang sholat, tentang wudhu, tentang tayamum, tentang tawaf, tentang sa'i. Ya. Adapun dalam ibadah ghairu makhdhuf pakai kias. Dan Nabi yang menyuruh kita semua untuk memakai kias, mencontohkan bahwa kias itu ada. Misalnya ketika Umar bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, bagaimana hukumnya ketika aku berpuasa kemudian aku mencium istriku?" Ya, Nabi menjawab dengan kias. Engkau berpuasa mencium istri itu sama dengan engkau berpuasa berkumur-kumur. Maka mencium istri dikiaskan oleh Nabi dengan berkumur-kumur. Ini Nabi yang mengajarkan. Artinya kalau kita berkumur-kumur harus hati-hati, jangan sampai air itu masuk ke perut kita. Begitu pula ketika seorang laki-laki mencium istrinya saat berpuasa, tentu juga harus berhati-hati. Ya, apa ini? Kias. Maka orang yang mengatakan kias tidak ada, tentu menyelisihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya Ibnu Hazm. Beliau tidak terima kias. Wala riwayat lahu, tidak ada riwayat. Beliau tidak mempunyai riwayat. Al-Hakim At-Tirmidzi ini tidak punya riwayat, meriwayatkan hadis enggak? Wa innama kana fihi al-kalam ala isyarati sufiyyati tara'iq. Yang ada beliau adalah banyak berbicara tentang sufi, torikoh. Ini kesalahan beliau. Wa da'wal kasyaf tadi, dan meyakini bahwa ada kasyaf, padahal dalam Islam tidak ada. Ya, silakan adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.